masa-masa anak itu kayak Iya. tiba-tiba gede aja gitu. Aplikatornya suka copot di dalam packagingnya seperti itu. Talkshow. Di sini kita kasih tahu The real. boroknya kita. 3, 2, 1. Welcome to Talkshow. Hai semuanya, welcome to Talkshow. Beri tepuk tangan dulu dong. Yeay. Jadi ini adalah Talkshow tuh kayak show dimana kita bertalk Sama Tasya. Ya begitu. Dan ini adalah episode pertama kita. Hari ini aku udah kedatangan dua teman aku yang dua-duanya itu kayak punya karir yang menyerupai gitu kan, mirip-mirip nih kita. Welcome Titan dan Agnia. Gila. Pertama-tama thank you banget ya Tasya. Thank you, Ini episode thank you. pertama loh. Episode pertama udah undang kita ya. Udah undang Makasih kita. banyak. Kita siapa sih Butiran Debu? Ya Jangan gitu. enggak. Oke. Ya nama aku Titan Taira. Aku juga seorang influencer sama seperti Tasya. Jadi kita emang kenalnya dari sana ya, industri itu dulu. Terus aku juga punya beauty brand namanya Second Date Beauty. Lalu aku juga punya sate Jepang yakitori namanya Torio. Juga punya coconut shakes namanya Mad Coco. Dan juga punya underwear brand namanya Body. Sangat banyak ya. Sehari 24 jam bukan kalau di hidup lo? Beyonce juga 24 jam. Selanjutnya? Aku jadi introvert kalau kayak gini. Halo, aku Agnia, aku content creator sama kayak Tasya. Kita kenal udah lama juga lumayan. Dari zaman Zaman ke Turki, zaman Rawan susah ya. Rawan. Oh, gue enggak, enggak aku jomblo dan menyedihkan waktu itu. Dan setelah dari Turki ketemu Tasya ternyata aku udah dapet jodoh, alhamdulillah. Sebelumnya mau dijodohin sama Tasya, tapi nggak jadi. Iya, nggak jadi. Ya udah. Terus habis itu aku juga punya bisnis yaitu body care dan skincare namanya By Bad Skin. Terus aku juga punya basic daily wear namanya Silmi Basic. Jadi buat kalian yang hijab bisa banget belinya di Silmi Basic site ya. Terus habis itu untuk F&B-nya aku sama suami aku juga punya minuman juga sama kayak Tasya. Kopi-kopian cuman masih di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Seperti itu. Yaudah di Jakarta biar aku aja. Dan baru iya takut bukan saingan say. Terus dan satu lagi baru startup aku mulai bisnis properti. Jadi buat kalian yang mau invest villa bisa banget ke aku, tinggal 5 unit say. Wow, berarti laris manis ya Lumayan, say. alhamdulillah banget. Keren banget ya tamu kita hari ini. Bener-bener udah gak sabar banget aku mau ngobrol. Bahkan sebenarnya ya niat awal gue bikin talk show itu karena pembahasan episode 1 ini sih yang paling pengen gue gitu bahas ya. gitu. Oke. Karena sekarang ini kita tuh lagi ngejalanin fase dimana kita kayak harus meningkatkan awareness brand kita sendiri. Tapi di sisi lain kita juga nge-review brand orang lain gitu kan. Ya, bener Dan orang-orang tuh ngeliatnya kayak enak kalau jadi influencer punya brand, marketing nol gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang itu tuh banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang orang tuh mungkin nggak tahu marketing doang. dan nggak ngeh gitu loh. Oh iya ya, banyak juga nih struggle-strugglenya. Bahkan sebenarnya banyak juga poin minus-minusnya. Bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Ini kalau kita nggak bahas plus minus bukan berarti kita nggak bersyukur gitu kan ibu-ibu. Nah jadi itu sebenarnya pemicu awal saya membuat talk show ini episode 1. Jadi nanti episode 2 belum tentu ada. Kita lihat dulu Canda, ya. ya. Padahal udah renov gini guys. Ya. Satu episode dong. Nah makanya ini pasti akan seru banget obrolannya. Dan emang dua-duanya ini masih muda banget. Lo berapa umur lo? Gue 95. Jadi Kita sama 27. Nomor 27 ya. Jadi cuma beda 5 tahun sama aku. Karena aku tahun ini 21. Tapi aku belum beranak guys nih. Teman-teman sudah ya. Tapi kayaknya Saya nyusul. habis ini udah mau nyusul tadi. Malam ini ya. Nah, malam ini ya, cus. Mau tutorialnya nggak? Iya Canda. nanti gue telepon lo dah. Nah, jadi sebenarnya kalau gue tuh pengennya sih nggak usah terlalu banyak kayak awal mula Wah, iya, gitu-gitu. kayak Ya kan, bosen nanti kan, banget bosen gitu. kan. Iya di sana gitu. udah banyak Bener. webinar ya. Jadi sebenarnya gue lebih pengennya tuh langsung ngebahas the challenge. Tantangannya tuh apa sih? Tantangan terbesarnya tuh sebenarnya apa?
Dan mungkin bisa kayak kalian berdua langsung jelasin aja kayak plus minusnya tuh apa sih kalau yang kalian rasain gitu. Silakan. Waduh, lumayan Jebret ya. dulu nih yang paling senior. Mungkin untuk plusnya tentunya sama seperti content creator, kita bisa nentuin jadwal sendiri. Jadi kalau misalnya hari itu misalnya lagi kram mens, gak bisa masuk kantor, ya udah nggak usah gitu. Bahkan aku jarang banget masuk ke kantor juga. Jadi semuanya tuh bisa online gitu. Dan kayaknya karena pandemi juga kita berasa kayak ternyata produktif tuh bisa juga lewat Google Meet atau lewat online saja gitu. Itu plus yang sangat besar. Dan juga alasan utama kenapa aku mulai brand-brand ini adalah aku tahu sebagai content creator itu karir kita nggak selamanya. Karena sama aja seperti artis ya, kita tuh harus tetap relevan, terus nggak selamanya bisa terkenal gitu. Jadi terkenal itu kan sebuah kayak it's like a peak and then you will go down gitu kan. Jadi aku tuh bikin bisnis walaupun bisnis aku masih small business, tapi semoga di saat aku nantinya misalnya udah nggak terlalu terkenal, semoga bisnis aku bisa ngebantu. Betul. Gitu. Jadi itu plusnya sih. Kalau buat minusnya mungkin selama Talkshow ini kita akan satu-satu ngomongin ya, tapi minus terbesar mungkin banyak pressure gitu dan Kayak kok udah mau nangis ya? Kayak udah berkaca-kaca. banyak pressure tau gak sih? Tim tak separas ya. Sebenarnya pasti kalau kita bilang kayak banyak pressure gitu, orang pasti kayak ya semua kerjaan juga ada pressure-nya. Cuman kira-kira pressure-nya tuh apa sih gitu? Mungkin karena kita udah gembar-gembor banget online nih. Gue launching brand nih. Pokoknya kalau misalnya gagal tuh ya pastilah ada rasa malu gitu. Walaupun kegagalan itu sesuatu yang harus dieksepsi. Karena lewat semua kegagalan aku juga bisa jadi tambah belajar gitu. Semuanya ada hikmahnya. Cuman di otak aku tuh kayak pokoknya kita harus bisa sukses. Lalu udah ada tim di belakang kita. Harus bisa gitu, tapi tetap aja pressure-nya sih. Pressure itu jadi paling pressure-nya itu adalah takut akan kegagalan ya. Iya, karena betul. kegagalan jadi lebih terpampang nyata gitu. Ya aku kurang lebih sama ya sama Titan ya. Lebih kayak ada mata pencaharian lain gitu ya. Jadi jalan menuju tajirnya itu lebih banyak gitu kan. Kalau sukses. Jadi kalau content creator kan sekarang lagi bagus-bagusnya nih. Memang dari situ kita cari duitnya. Terus habis itu kalau aku pribadi dari situ cari duitnya. Terus aku alihin ke bisnis-bisnis. Jadi dari situ modalnya aku alihin ke bisnis-bisnis. Kegagalan pernah banget. Aku pernah dari Silmi Basic aja itu dari bangkrut dulu. Jadi buat orang-orang yang bilang kalau influencer pasti sukses. Nggak bisa. Nggak juga. Kita tuh bikin orang beli produk kita gampang di awal. Tapi untuk repeatnya, ketika orang itu mencintai produk kita, untuk repeatnya tuh yang sulit. Jadi dari awal kalau misalkan orang gembar-gembor bisa tuh laku. Tapi untuk repeatnya sulit. Jadi Silmi Basic itu dari brand yang gagal. Bahkan barangnya sekarang sampai jamuran. Sebelum-sebelumnya namanya Mount Birch. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku bangkrut. Gitu. Terus ada modal sedikit-sedikit. Aku taruh di Silmi Basic, ternyata sekarang alhamdulillah banyak banget yang mencintai produk ini. Terus yang kedua sebenarnya minus yang paling aku rasain banget ketika aku punya bisnis itu adalah waktu. Karena waktu itu bener-bener suatu yang sulit banget gitu loh kita. Kalau Tasya mungkin enak banget ya, maksudnya ini yang dilihat orang-orang ya, bisa main sama Ayang plus kerja. Kalau Agnia gitu ya, waktu sama anak tuh kurang banget gitu loh. Jadi Ini udah mulai nangis. Jangan, don't cry. Don't Kenapa? cry. Maksudnya kenapa lo bisa waktu sama anak itu jadi kurang banget? Karena lo lebih banyak yang ke luar rumahnya gitu ya. Jadi masa anaknya itu kayak Iya. tiba-tiba gede aja gitu. Sedangkan aku tuh nggak punya Sedangkan kita tuh kan nggak punya, aku ya terutama bener-bener dari kecil struggle, jadi nggak ada backingannya gitu loh. Jadi apa-apa memang aku harus yang aku nih yang harus bawa keluarga aku naik tuh aku. Jadi mau nggak mau memang harus ada yang dikorbankan. Tapi yang emang ini belum apa-apa udah nangis. Cengeng banget. Gak apa-apa banget. Cengeng banget ya Allah. Gak apa-apa banget.
Justru nangis itu bukan berarti kita lemah, berarti kita kuat. Nggak tahu kalau anak tuh selalu kayak ya Allah kurang banget sih aku buat anak, tapi kerjaanku sekarang tuh butuh aku gitu loh Tasya, butuh aku. Jadi harus gimana memang harus ada yang dikorbankan gitu loh. Jadi waktu buat anak, kadang orang-orang di luar sana bisa nganterin anak sekolah, bisa nganterin anak buat study tour kemana-kemana, itu aku tuh yang nggak bisa, masih belum bisa gitu. Bener-bener sepadat itu ya. Sepadat itu, kalau punya bisnis emang seperti itu gitu. Jadi perhatiannya juga sebisa mungkin aku ngasih perhatian, cuman emang agak kurang aja gitu. Apalagi udah punya anak 2 kan. Jadi tidak. Itu memang harus ada yang dikorbankan sih. Tapi memang aku kayak punya misi success before 30 ya. Kayak aku struggle sekarang, gak apa-apa aku struggle sekarang. Tapi nanti pas waktu 30 itu aku pengennya lebih santai, lebih chill. Jadi sama anak-anak juga bisa lebih ini. Jadi perjuangan aku nih sekarang ya karena memang keterpaksaan juga dari aku udah gak punya backupan lagi gitu. Jadi memang harus aku dan suamiku. Aku ngerti sih. Gitu. Iya, aku paham sih. Dunia entrepreneur ya. Ya Allah. Dengan air mata. Tapi pasti anak lo tuh tahu. Iya. Kayak, maksudnya gue juga benar-benar nyokap gue kan single parent. Dari Iya, kecil iya. juga tipe yang kayak, wah kerja setiap hari ke kantor. Tapi gue tetap, maksudnya pas udah gedenya tuh, nggak ngerasa kayak dulu mama ninggalin aku, enggak gitu ya. Enggak. Takutnya Jadi lo begitu, jangan takut kayak gitu. Karena saya memiliki mama yang seperti Anda dan malah jadinya benar-benar bersyukur banget karena kalau nggak mau gimana? Iya mau gimana? Ya Kalau kan? misalkan aku nggak kerja juga nggak ada gitu loh. Jadi memang harus Betul. Itu Malah lebih sayang ya sama mama. bener, malah apalagi setelah kita melalui hal yang sama ya. Jadi kayak gila dulu nyokap gue kayak gini buat gue gitu. Aku jadi agak takut punya anak nih. Iya, tapi aku juga salah satu alasan kenapa aku baru nikah tahun lalu. Jadi aku juga nahan dulu, nggak mau punya anak dulu karena aku juga sering cerita-cerita kayak gini juga sih sama teman-teman dan mereka juga bilang kayak kalau bisa mah berdua dulu lah gitu. Tapi sebenarnya baby fever tuh ada banget, Cak. Kalau misalnya aku lihat kamu sama Ayang gitu ya, kayak aduh pengen punya anak juga gitu. Cuman ya itu sih. Kadang gue juga suka ditanya kayak, gimana sih Kak cara bagi waktu? Gue jawab kayak, enggak, waktu gue gak dibagi. Semua dicampur aduk jadi satu. Bener-bener waktu kerja adalah waktu saya sambil bekerja, sambil ngurus anak, sambil pumping, sambil bercanda. Jadi kayak tim gue anggap temen gue juga. Karena kalau nggak ada kehidupan udah. Yep. Jadi bener-bener dicampur aduk semua gitu. Dan tetap aja walaupun orang ngeliatnya kayak gue banyak sama Ayang, banyak sama waktu juga ya. Memang iya sih, memang cuman iya. tetap kayak sebagai ibu pasti ngerasa kurang. Kurang, iya. Kita gak bakal ngerasa cukup. Gue juga kayak ngerasa, coba kalau gue bisa ongkang-ongkang kaki aja, main gitu kan. Ngerti kan pasti kayak gitu rasanya, bisa main. Hari ini jalan sama Ayang, sama baby, bisa abis itu santai gitu. Jadi pasti akan selalu ngerasa kurang sih kalau waktu sama anak. Tapi aku banyak banget bersyukur kesempatan yang aku miliki ini belum tentu juga dipunya sama orang lain gitu loh. Betul. Kayak rezeki yang Allah kasih sekarang, pintu-pintunya sekarang itu belum tentu juga dikasih buat orang lain. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya. Yang jelas pasti semua yang aku lakukan sekarang tuh juga pasti untuk anak gitu loh. Jadi emang suka cengeng sih aku kalau masalah anak ya, terutama Pasti sih, bener. gitu. Kalau misalnya kita jadi orang yang gak kerja, kita juga bosan. Kayaknya kita tipe orang yang memang harus sibuk juga gitu loh. Kayak kamu tadi bilang kayak enaknya kayaknya santai-santai. Terus aku juga kadang suka ngelihat teman-teman yang mungkin mereka dari privileged families misalnya. Mereka udah, misalnya anaknya konglo lah gitu. Seperti itu. Seperti itu. Itu makan, tim, rumah. Tapi nggak semua anak konglo bisa Iya. Konglo kalau nggak dibentuk nggak akan bisa meneruskan Benar. uangnya itu gitu. Ya. Dan mereka juga karena aku kayak banyak teman-teman seperti itu, mereka juga bilang kayak, tapi di hati aku tuh nggak puas gitu. Aku tuh pengen jadi seseorang juga. Aku kayak walaupun mereka lihat aku capek, tapi mereka tuh kayak, tapi kamu tuh jalan-jalan pakai duit sendiri gitu loh. Kalau misalnya aku jalan-jalan pakai duit orang tua tuh rasanya tuh kayak dia tuh hidup tuh nggak komplit gitu loh. Jadi ya semua orang pasti ada kesulitan masing-masing. Kayaknya kita di sini nggak usah saling compare juga gitu. Pasti Sebenarnya ada yang denial juga sih, gue denial sih, gue gak mungkin kayak bisa Iya. abis enak ya, relax di rumah aja.
nggak mungkin kayak kita ngediemin diri kita kayak gitu aja. Cuman kadang kalau lagi kayak udah mulai lelah, capek gitu, pasti ada tuh rasa-rasa yang kayak enak ya kalau bisa kayak gitu gitu. Bener banget. Ya. Tapi ya balik lagi memang pasti semua orang tuh kerja ada apa namanya plus minus, ada struggle-nya, dan bukan berarti kalau misalnya kayak kita mengeluhkan struggle kita tuh kita nggak bersyukur. Ini kita tuh bersyukur banget ya Bersyukur banget. Mengeluh tuh wajar banget, namanya juga manusia, ya udah, memang udah wajar gitu. Setelah mengeluh juga itu kan tidak merubah keadaan, tapi ya udah. Kayak ngeluarin aja. Ngeluarin aja. Kalau misalkan numpuk di sini terus juga bisa jadi ODGJ gitu. jadi nggak apa-apa, mengeluh itu wajar banget. Yang jelas kita bisa accept itu, terus kita bisa maju lagi, kita bisa bergerak lagi, jangan stuck di situ-situ aja gitu sih. Pertanyaan yang gue bener-bener wondering banget sih. Kan kalian berdua sama-sama punya kayak beauty brand, skincare brand gitu kan. Pernah gak kayak ada di di keadaan yang misalnya second date gitu ya, mau launching lip products atau kayak lo mau launching new serum gitu atau apa. Totonya ada brand yang kayak nge-approach lo untuk nge-review lip products yang mirip atau yang kayak ini sama banget atau kayak bahkan lebih bagus gitu. Pernah gak lo kayak gitu? Terus antisipasinya gimana, kayak lo aduh mendingan gue gak usah review deh, atau ya udah kalau bagus bodo amat gitu, kayak rezeki gue ya rezeki gue, rezeki brand ini ya rezeki brand ini gitu. Kalau lo gimana? Kalau dari aku pribadi sih pernah banget, Cak. Baru kemarin aku malah sharing ke Instastory gitu. Jadi yang itu. Jadi aku pernah mau launching sebuah lip gloss dan lip gloss itu menurut aku emang bagus banget dan beda sih sama yang akhirnya aku review dari brand lain. Dan brand lain ini juga aku sayang banget. Aku kenal juga sama ownernya, temenan juga. Dan akhirnya kita nggak jadi launching. Kenapa? Karena itu tuh produk yang sangat novel. Jadi sekali kayak udah punya di market tuh kayak menurut aku nggak usah lagi ada produk seperti itu, karena itu tipe produk yang kayak misalnya apa ya, kayak masker warna ungu yang bisa terbang. Misalnya spesifik itu kayak gitu. Nah, lip gloss ini tuh seperti itu. Jadi walaupun tetap beda, formulasinya beda, tapi aku berasa aduh capek deh kalau misalnya kita susah-susah compete dengan harga, lalu marketingnya juga nanti mirip-mirip. Ya udah kita launching yang lain aja. Kalau aku sih prinsipnya dengan second date, yang penting di market itu belum ada yang sebagus. Misalnya aku keluarin eyebrow pencil, aku keluarinnya yang di market belum ada. Aku keluarin yang paling tipis, lalu yang bisa gambar hair strokes. Tapi kalau misalnya yang mirip yang dengan market, kayaknya nggak usah gitu. Tapi lu pernah mikir nggak sih kalau ternyata sebenarnya di mana ada kompetitor itu akan menguntungkan dua-duanya loh? Bener sih sebenarnya. Soalnya kayak misalnya di mall ada banyak toko yang jualan sneakers. Dan ternyata mereka tuh semua bosnya sama. Iya, betul. Iya, atau jewelry. Sebenarnya bosnya yang jewelry itu kayak diamond semua nih. Tapi beda branding dikit. Nah, itu tuh sebenarnya semua dari satu keluarga gitu. Karena mereka mau ambil market share-nya semua gitu kan. Tapi jadinya lo lebih memilih untuk kayak mending gak usah deh, mending kita create sesuatu yang mengisi area yang masih kosong gitu ya. Iya. Berarti sepemikiran ya. Mungkin aku beda sendiri ya di sini. Karena awalnya aku lumayan idealis seperti itu, tapi aku tuh sedikit banyak memang belajar dari suami aku yang memang udah ada usaha dulu ya. Jadi memang aku itu sekarang aku tuh cari di pasar apa sih yang lagi rame, apa sih yang paling dibutuhkan orang-orang, apa sih yang paling dibutuhkan gitu ya. Contoh Silmi Basic, ini tuh para hijabers itu saya lihat-lihat nih semuanya beli daleman brand luar, dan itu nggak belinya itu nggak satu. Kayak banyak, beli dalemannya banyak. Terus satu daleman itu harganya 200.000 nih. Wah, ini bisa buat buat aku, belibet ya ngomongnya. Wah, ini bisa wadah untuk aku nih. Aku bikin yang mirip dan harganya lebih murah gitu. Harganya under 100.000 kan, karena memang market aku middle ya Tasya. Market aku middle. Jadi aku buat yang harganya di bawah 100.000. Dan ternyata dari situ antusiasnya gila. Satu orang itu kadang tuh satu warna tuh nggak akan beli satu, karena kan daleman yang dibutuhkan. Betul. Ya, jadi memang Silmi Basic ini adalah menyuplai barang-barang yang memang dibutuhkan untuk daily. Ya, jadi langsung 4, langsung 5, dan dari situ aku
Nah bedanya sama pemikiran sama kalian di sini tuh, dari situ aku langsung cari tuh, oh berarti aku bisa banget nih menurunkan idealis aku cari di market, aku cari ini apa namanya di semuanya yang paling banyak orang cari itu apa. Nah aku ambil market yang belum ada, jadi aku ngambilnya memang yang middle. Jadi nggak semua orang kan bisa mampu beli daleman 200 ribu, satu daleman 200 ribu. Sedangkan ada yang gajinya UMR misalkan 3 juta, satu daleman 200 ribu, ya mending untuk makan, mending untuk ini. Nah maka jadi itu aku langsung di situ aku langsung wah teman-teman aku aja belinya langsung banyak, ya udah aku ciptain itu. Ternyata si Silmi Basic ini nggak cuma middle aja, ternyata mereka yang apa namanya yang menengah ke atas itu juga cobain dan ternyata suka dan ternyata beli gitu loh. Kadang kan orang kan memang ya udah brandnya bagus gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu selama dia nyaman kadang suka juga cari yang murahnya gitu. Nah contoh sih body care nih. Body care ini oke. Sekarang kan orang-orang memang di sini cantik itu bukan putih ya. Cantik itu bukan putih. Cantik itu ya udah your skin tone gitu loh. Mau itu gimana pun itu cantik gitu. Nah tapi kalau aku di sini aku berada di Asia, di Indonesia, di mana orang-orang demand untuk kulit cerah itu sangat amat sangat tinggi, hampir 80%. Ya, hampir 80% orang Asia, orang Indonesia ini pengennya cerah. Cantik itu cerah. Kita nggak ini juga ya, nggak memungkiri ya. Bener emang nggak bisa didinai. Nggak bisa didinai. Dari situ aku langsung ya udah, aku bikin body care atau skincare yang memang dia brightening and brightening gitu loh. Jadi memang mencerahkan. Nah dari situ aku ternyata ya udah marketnya memang banyak ya gitu di situ. Jadi aku memang cari yang sesuai dengan permintaan orang. Menurut aku ini menarik banget ya, karena nggak ada yang salah. Dua-duanya tuh benar dan dua-duanya itu ada marketnya sendiri. Iya gitu. benar banget. Dan kayaknya emang yang paling bagusnya untuk bisnis itu mengkombinasikan kedua hal itu. Jadi mendengarkan apa yang orang mau, orang butuhkan, kita bikin. Tapi juga kita mempersembahkannya dengan kayak brandingan yang bagus, dengan sesuatu yang a little twist aja, yang kayak misalnya sebenarnya itu doang sih, kayak oke, eyebrow tapi ini lebih kecil, nah ini iya benar banget gitu kan, kayak oke, ada daleman doang sih, tapi ini sama kayak di luar, cuman harganya lebih murah, warnanya lebih bagus, warna apa fotonya estetik gitu kan, jadi mencakup market yang lebih besar. Jadi ini menarik banget sih. Cuman apa namanya ya, balik lagi kan kita kan lo tetap nge-review misalkan ada daleman-daleman gitu? Ada. Kalau daleman sih kebanyakan belum jarang ada yang masuk. Mungkin orang-orang juga udah ngerti ya. Skincare banyak yang masuk. Dan aku kayak cushion pun ya, aku di sini punya cushion yang isinya skincare. Jadi nggak cuma kosmetik doang. Nah, cushionku di sini memang light coverage. Coveragenya medium to light ya. Nah, kalau misalkan ada yang lain yang bagus, aku selalu nge-review itu bagus gitu loh. Kayak kemarin aku kan cinta banget cushion ya. Kemarin ada brand yang masuk ini full coverage. Aku kasih tahu ini kalau yang full coverage ini kesukaanku, kalau yang light medium to light yang ini. Aku selalu kasih tahu itu. Dan kenapa aku tetap kayak aku tetap munculin kayak contohnya ini ada V-spray atau Luler, aku tetap munculin karena memang aku tahu market aku gitu loh Kak. Jadi orang yang beli yang udah ada, brand yang udah ada memang ada marketnya sendiri dengan harga sekian, dan aku juga ada marketku sendiri. Jadi nggak bentrok ya? Jadi nggak bentrok. Emang aku butuhnya aku butuh banget data apa sih yang dibutuhin masyarakat sekarang gitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau aku mindsetnya itu justru kalau kita review produk-produk yang paling baru di market dari brand lain, justru orang-orang jadi lebih percaya yang kita keluarin. Soalnya kayak misalnya kita up to date banget. Kita tuh up to date banget. Dia aja udah pernah coba ini dan dia masih keluarin produk ini. Berarti dia pasti tahu dong yang lebih bagus, yang the best, gitu. Sama lagi kayak gitu, gue juga tapi kadang ada nih momen-momen yang kayak aduh ini lagi booming-boomingnya cushion gitu kan, atau misalnya booming-boomingnya waktu itu pas MOP launching concealer lagi banyak banget nih launching concealer. Geger dong saya gitu. Karena dua-duanya pemasukan ya gak? Kita gak bisa deny endorsement pemasukan, MOP sold out pemasukan gitu kan. Cuman jadinya kayak udah nih daripada belibet nih otak gue, akhirnya gue kesimpulannya kayak udah rezeki MOP, kalau emang laku ya laku, kalau si brand ini laku ya laku juga. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kayak jalan semuanya review. Tapi kita juga harus bersyukur banget karena kita di Indonesia, geng. Soalnya aku ada teman-teman kayak influencer di Singapura ya. Mereka bilang market mereka tuh kecil banget gitu. Jadi
misalnya satu influencer tuh jarang banget temenan sama influencer lain karena mereka itu sangat kompetitif. Jadi brand yang nge-endorse mereka itu dikit. Jadi lebih ke influencer itu yang harus berrelasi, approach brand daripada kalau kita kan brand tuh lebih banyak daripada influencer gitu. Betul. Jadi dari situnya aja udah kelihatan marketnya udah beda banget. Jadi kita bersyukur banget sih Indonesia tuh gak cuman masyarakatnya super supportive sama local brand. Ya, friendly dan juga suportif, konsumtif. Tolong ditingkatkan konsumtif. Iya, tolong. Iya loh, konsumtif juga kok, konsumtif. Terima juga. kasih followers kita yang konsumtif. Terima kasih Semoga banyak. kalian tambah tajir gitu kan. Semoga tambah tajir, amin. Amin. Ya jadi gitu pasti gue yakin banyak banget di yang nonton nih yang wondering sebenarnya gimana sih apa etis atau enggak lo sebagai brand owner lo nge-review produk brand lain gitu kan. Kesimpulannya jawaban kita sebenarnya sama ya, kayak nggak masalah Nggak banget masalah karena banget. semua tuh punya marketnya masing-masing dan apa namanya kayak ya udah Selalu orang ada unique selling Betul. something different gitu. Iya. Kalau dia produknya bagus, dia deserve juga buat terkenal, buat laku itu dia juga Betul. deserve juga. Jadi yang penting kuncinya, yang penting yang kita review beneran bagus, Anas review, nanti orang juga bisa lihat sendiri. Bisa lihat sendiri, kualitinya gitu. Tapi lo pernah dapat pertanyaan nggak bagusan ini atau second date? Ya Sering lah, sering. Sering, Terus tapi gimana? kita nggak bisa kayak ngomongin bagusan ini. Kita lebih jawabannya tuh lebih dikemas lagi. Kayak kalau second date itu gini. Kalau Harganya ini, segini. kalau ini. Jadi bagus nggaknya itu tergantung kalian Kalian. juga. Yang penting ini loh, kita udah ngasih tahu positifnya ini. Padahal dalam hati meronta-ronta bagusan Silmi lah. gitu. Bagusan second date lagi loh. Iya nggak? Pasti ya. Ya di hati kan, tapi kadang tuh ada kekalahan juga di hati. Ya bagusan itu sih, gitu. Ada Kadang ada yang begitu. gitu ya. Cuman kan kita nggak bisa, nggak Iya. bisa kayak matiin pasar kita juga. Iya, Jadi benar. memang kita kasih tahu positifnya kalau ini, kalau ini harganya segini. Kalian pilih You judge sendiri. gitu ya. Iya. Tapi aku tergantung produk sih guys. Oh, iya. Kalau misalnya Mekoko nih misalnya. Menurut aku Mekoko coconut shake terenak sih di Indonesia. Karena memang aku udah cobain semua dan gak sebanyak beauty brand. Kalau misalnya beauty brand tuh mereka bilang lip tint terbagus apakah second date? Aku gak tahu, aku belum cobain Semuanya semua gitu. Tapi ada nggak? Maksudnya kayak pernah nggak lo kayak wah bagus banget lagi nih. Brand Bagus nih dari brand pasti gue. pasti pernah yang kayak ini kok murah banget ya? Kok bisa? Kok bisa gitu. Terus Ngerti banget. kayak terus kayak Iya lagi. skin benefitsnya sebanyak ini juga. Kenapa pas gue mau bikin second day skin benefit sebanyak ini harganya mahal banget formulanya? Kenapa Iya, dia bisa? iya. Terus aku cari tahu tuh, kan kita harus tahu market juga ya, harus tahu kompetitor. Oh ternyata dari negara ini, ternyata pasti ada gitu Pasti ada jawabannya celahnya gitu. ya. Pernah nggak lo kayak misalnya lagi ngedevelop nih, lagi ngedevelop produk terus totonya kayak keluar lah tuh produk. Pernah sih. Aku kayaknya lebih tepatnya aku yang jadi Ngambil. itu. Enggak, emang sejujurnya memang aku ini sih Tasya ya kayak yang aku bikin produk itu kan aku juga samplingnya dari brand itu. Jadi kayak gini tapi ya ada yang beda dikit. Jadi ATM itu Betul. modifikasi memang ada modifikasi enggak yang jebret Ketiplek ya. sama ketiplek enggak. Jadi kayak gitu. Terus habis itu aku selalu cari nih Tasya. Jadi misalkan lulur ini laku banget di pasaran gila. Aku lihat nih apa sih yang creamy. Oh dia enggak sakit. Oh dia kandungannya ini. Oke lah sama aku kasih kandungan baru yang mantep. Tapi sama kayak dia nih semuanya yang ini kecuali kandungan baru yang mantap kayak gitu. Benar. Jadi aku di sini takut. Nggak masalah karena dua-duanya sama Iya. bentuk dari bisnis ya. Iya, jadi bentuk dari usaha. tapi gitu. tidak melakukan suatu kecurangan ya, tapi tetap memang ada ciri khasnya sendiri nih, nggak mungkin aku kayak langsung kopi, pasta gini enggak. Dari mulai desain, terus kandungan-kandungan tuh biasanya aku tambahin apa, terus aku cari tahu nih kekurangan dari brand ini apa ya. Oh ternyata dia agak kering. Oh berarti yang aku tambahin nih moisturizernya lebih banyak kayak gitu. Sama sih, kita kalau misalnya bikin produk pasti ditanya sama maklonnya kira-kira mau produk foundation dari merek apa, kan kita harus kasih benchmarknya. Cuma dari sana kita ganti lagi. Ganti ini kurang lagi. ini begitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Semuanya tuh emang bentuk berusaha ya. Benar. Tapi juga emang kayaknya bijaknya itu ya setelah ngobrol sama kalian berdua, kesimpulan yang gue ambil adalah kita harus kombinasiin dua-duanya, ngerti gak sih? Nggak bisa kekeh terus.
tapi harus harus ada flexibility, Iya. tapi harus ada Nggak boleh terlalu idealis. prinsipnya Betul, juga. nggak boleh terlalu idealis, tapi Iya. jangan terlalu gloss ngopi juga. gitu. Nggak, lo viral di sosmed, terus beauty brand lo atau fashion brand lo yang kena imbasnya, atau kebalikannya, brand lo yang viral, lo yang kena imbasnya. Pernah banget sih kalau aku. Kamu pernah? Yuk aja dulu Kak. Aku sambil mikir. Gue padahal cari teman, gue kayak pernah banget ke aku kalau kamu. Dari tadi kita kayak perbedaan pendapat mulu ya. Seru ya di sini. Seru say. Aku pernah. Jadi mungkin aku di sini ngejelasin dulu proses dari bikin sebuah produk. Jadi kalau misalnya kita masih terhitung small to medium beauty brand, kita tuh nggak ada duitnya untuk bikin molding packaging sendiri. Kayak itu tuh harus kayak MM-an untuk bikin packaging buat sendiri packaging gitu loh. Jadi udah pasti packaging tuh dari kayak perusahaan packaging yang kita milih, kita beli packagingnya Yang udah ada ini desainnya. yang mana minimum quantity-nya gitu. berapa nih, 10.000. Oke, gue beli packaging ini, baru gue ke maklonnya diisi formula. Nah, itulah terjadi dengan lip tint Second Date yang produk pertama kita. Nah, memang untungnya pas kita launching memang lumayan viral. Jadi dia tuh sold out dalam 7 menit. Jadi viral banget. Viral alhamdulillah banget. Aku aja pakai loh. Terima kasih banyak. Jadi dia lumayan viral di TikTok gitu. Tapi dari sana ada permasalahan dengan packagingnya. Misalnya aplikatornya suka copot di dalam packagingnya seperti itu. Nah dari sana orang-orang kan karena lagi viral. Tadinya viralnya tuh gara-gara review yang bagus. Lama-lama kebanting sama review yang aplikator gue copot. Sebenarnya yang aplikator copot tuh cuma 1% dari yang ribuan lip tint Tapi itu. FYP-nya yang itu. Tapi FYP-nya FYP-nya itu yang aplikatornya copot, teman-teman. Karena Jadi- Indonesia suka yang kontroversial. Iya, jadi Been there. dan Pasti MOP ininya ini ya. MOP. Ininya Terus akhirnya gimana? jadi akhirnya pas gue kan orangnya lumayan kayak sensitif, soft hearted juga. Jadi kalau gue baca komennya tuh kena juga guys. Kayak aku tuh Pasti. bukan tipe yang kayak Tough. whatever gitu. Oh, gitu, whatever. Aku tuh tough tapi kayak karena mungkin aku empathetic, aku berasa banget. Jadi terlalu perfeksionis kali Kak. Iya, Jadi jadi- kayak wah nggak bisa nih. jadi pas orang komen, nah kalau misalnya mereka komentar tentang brandnya, aku nggak apa-apa. Kayak Second Date harus ditingkatin lagi nih packaging. Aku setuju banget. Itu mau bagaimanapun, walaupun kita udah lewatin quality control ya dari packaging, dari maklon, pasti ada 1% itu yang bermasalah. Itu aku setuju deh. Second Date harus lebih strict lagi. Tapi yang aku nggak terima itu di komen-komen kayak, ini pasti Titan cuman mau duitnya aja kan, kayak makanya launchingnya tuh asal. Mana katanya sold out, mana katanya perfeksionis. lebih ke Ada personal, aplikasi lebih ke lebih ke personal, iya. personalnya gitu. Kemarin juga dia terus udah ungkit yang dulu yang dia nggak suka. Jadi di saat-saat itu tuh haters kita yang selama ini bersembunyi menunggu momen iya, ini. kapan nih Iya sih. hancurnya? Iya. Nah, pas gitu waktu ada kan. momen hancur langsung aku ini Keluar that's semua. my time. Iya, Langsung iya. keluar semua tuh. Dari mulai nyerang pribadi, nyerang keluarga, nyerang Benar. banyak. Jadi di sana aku tapi tetap sangat bersyukur udah lewatin itu sih, soalnya aku jadi kayak strong banget. Jadi pas baca hate comments tuh sekarang tuh udah kayak lebih Ngerti bisa banget lagi. lewat gitulah. Dan Rasanya ya. don't take anything personally. Kalau misalnya ada orang yang komen seperti itu tuh karakter dia, bukan karakter kita. Kalau Anda? Kalau Anda aku dulu sih alhamdulillah nggak ada yang masalah ya, canda. Kalau lo dulu dong, pernah nggak apa kebalikannya atau kayak kejadian mengenaskan yang lumayan mengasah Alhamdulillah. mental Anda? kalau mengasah mental sih lebih ke nggak ke brand sih Tasya, lebih ke personal aja sih. Oke. Kayak ngata-ngatain, pokoknya kayak suami aku dulu kan ikutan elemen-elemen gitu, jadi pas waktu mau nikah dibilang gay, gitu-gitu. Jadi Jahat banget. jadi Dua loh anaknya. jadi kalau brandnya alhamdulillah Belum sampai ya? sekarang belum ya. Jadi Belum. Nggak akan. Tapi kalau ada sesuatu Dia nunggu-nunggu. Iya, yang kayak Titan, misalkan kayak kemarin anunya copot. Kalau aku kayak semprotannya kurang bagus nih, semprotannya Oh, oke. macet-macet. Itu sering banget. Cuman kalau aku pribadi nggak terlalu dibawa hati sih. Kalau yang kayak gitu-gitu alhamdulillah nggak terlalu bawa hati sekarang ya. Kalau yang kayak yang tadi yang nangis, yang masalah anak gitu-gitu, makanya aku pribadi menjaga banget supaya apa yang aku lakukan sekarang itu tidak berimbas kepada anak gitu loh. Tapi kalau produk apa kan pasti imbasnya ke aku ya.
Jadi Selama ini pernah dapat komentar tentang anak kah yang bikin kamu kayak sakit hati gitu? ya ada lah pasti, Iya, ya iya. ampun apalagi. Karena aku belum pernah punya anak, jadi biasa komentar apa yang paling kayak gitu. Anak gue yang diumpetin aja masih ada aja yang bisa komentar. Masih ada ya? Ya ada aja. Ya anak tuh ada yang kayak, iya anaknya jelek ya gitu. Ada gitu. Jahat banget. Ih, gila ya lo. Cantik Gitu. lo. Jadi ya, Padahal yang di komen, gini mukanya. Tapi ya kan- ada aja pasti gitu. Tapi ya udah. Tapi mental, maksudnya kayak pasti kalau emosional tuh pasti akan ada ya. Maksudnya perasaan tuh namanya kita manusia ya, kita pasti punya empati. Emang kita psikopat, kita kan bukan psikopat. Tapi lo ngerasa gak setiap semakin after ada hujan badai cobaan ini mental lo jauh lebih kuat gak sih? Iya, Pak, banget. Ya kan? Banget. Terus Banget. setelah lo look back, apalagi kayak Banget, ya. orang-orangnya masih ada di situ Masih tuh. ada, Apa, ampun, banget, si banget. haters-haters lo nih Iya. yang menunggu kehancuran Iya. lo Banget, itu banget. masih ada di situ dan pastinya dia kayak Nunggu. Lo ngerasa gak sih selalu kayak gitu? Iya momennya? banget. yes. Dulu tuh kayak dikatain lubang hidungnya beda sebelah aja baper. Sekarang mau dikatain hidung lubang sebelah, hidungnya miring apa? gue Itu iya. biasa aja. Bener-bener. Lubang hidung aku emang beda sebelah guys. Waktu kecil aku sering banget masukin selimut satu sambil ngedot. Iya terus kenapa? Gitu kan? Dan Kayak- yang lubang sebelah tuh aku, bukan Anda gitu loh. Iya. Ya inget banget sih dulu awal-awal Sekarang tuh kayak udah biasa banget kayak gitu. menor itu tuh sebuah hinaan besar gak sih? Iya, Kayak iya. make upnya menor banget. Atau kayak misalnya ibarat kata alisnya kurang sama. Itu tuh kayak Sakit banget. sakit banget. Kok Tapi sekarang biasa oh aja. iya, ya. oke gitu. Oke. Bahkan sekarang ya Tasya I'm Titan, richer than you gitu ya. sekarang you know kayak aku sekarang kan lebih suka nge-up itu selain ya review-review skincare dan make up itu aku lebih suka nge-up gimana how to make money, terus gimana caranya bisa bangun rumah nih dari orang yang dari nol, dari orang yang nggak punya privilege, gimana ini. Nah, saking sukanya aku jualan nih, aku emang suka banget jualan. Biasanya aku live malam-malam di TikTok. Jadi jualan live gitu Titan, sama Tasya, jualan live. Terus ada yang bilang, kerja gitu banget sih, kayaknya Agnia lagi BU deh. Terus aku jawab aja, ya emang lagi BU saya. Selalu BU. Siapa yang tidak butuh uang? Iya. Seperti itu. Jadi ada sampai yang menilai kerja sampai gitu banget. Soalnya aku live pun ada yang ngelihat 200 pun aku tetap jualan gitu. Jadi kadang itu orang kan, aduh yang ngeliat cuma 200. Enggak, aku emang suka aja. Aku suka banget live di TikTok. Iya, seru aja. Buat jualan tuh suka gitu. Jadi sekarang tuh ketika aku nge-up konten yang kayak gitu tuh pasti banyak bermunculan. Kerja gitu amat ya, pasti lagi BU dia. Iya. Memang. Memang BU. Terus permasalahan Anda Apa gimana gitu. Kenapa aku milih pelabuhan tua aku tuh bukan jualan? Karena Tahu nggak? Karena kos-kosan dan juga villa itu duit yang datang. Orang memang butuh itu, maksudnya orang mau apa namanya? Cari tempat. Cari tempat, orang mau kuliah pasti butuh kos-kosan itu. Dan itu kayak nggak perlu marketing yang gimana-gimana. Sedangkan kalau aku jualan ini yang aku rasain itu memang aku harus. Kamu yang nyari hubungan customer. Nah, kalaupun nggak ada aku di situ, brandnya tuh akan tidak kuat dengan sendirinya. belum bisa berdiri sendiri. Belum ya. bisa berdiri sendiri. Emang kecuali kalau emang KFC, McD, wah itu pelabuhan tua. Maksudnya emang udah Iyalah. udah benar-benar semua orang tahu gitu. Jadi kalau pelabuhan tua aku tuh aku lebih kayak ya Allah semoga aku nanti bisa bangun kos-kosan, villa. Makanya sekarang ini benar-benar aku benar-benar kerja, benar-benar yang energiku aku curahin semua ke kerjaan supaya nanti bisa investasi gitu. Jadi Tapi lo berani ya investasi? berani. Karena kayak lo berani, oke ini uang masuk lo putar lagi buat bisnis gitu ya? Bisa Gini nekat cara gitu. iya nekat bisa tapi caranya memang nggak 100%. Karena apapun yang 100% kita nanti tidak ada backup-nya seperti Moonbirds dulu. Dulu aku 100%. Aku misalnya dulu punya uang 10 juta. Kan zaman-zaman dulu 10 juta udah banyak ya. Aku masukin ke Moonbirds semua. Gagal. Ya nangis miskin. Nangis miskin say ya. Nah pas waktu sekarang ini ya aku diajarin juga nih sama-sama. Ini ilmunya dari semua aku. Jadi dia tuh juga dulu gagal-gagal terus. Nah caranya kalau kamu masih baru terjun ke bisnis itu dan baru mulai. Caranya jangan all out dulu. Maksudnya Bener jangan sih. semua uang kamu nih. Iya. Jadi kamu harus Bisa ada mungkin plan. nyari Jadi ini benar-benar misalkan 50% untuk bisnis itu. Nah, baru kalau bisnis ini jalan, baru kamu nambahin lagi, diperbanyak lagi cash flow-nya, diperbanyak lagi biar muternya lebih banyak, terus habis itu produksinya juga lebih banyak. Seperti itu. Sampai sekarang kalian udah ambil keuntungan belum dari bisnis kalian? Aku udah Ke pribadi gitu.
Aku juga belum. Yang ada Alhamdulillah udah disuntik sih. terus saya. Iya. Nah, aku diputerin terus sih. Puterin kalau aku. terus bener. Aku udah, cuman mungkin kan bertahap ya. Alhamdulillahnya Udah aku berapa lama sih Silmi tuh udah Silmi Basic lumayan 3 lama. tahun. Udah 3 tahun kalau ya. ini baru belum setahun, 7 bulan. setahun. 8 bulan, tapi alhamdulillah udah BAP. BAP. Balik modal ya. Balik modal. Banget ya. Balik modal. Kalau Silmi memang cepet banget, alhamdulillahnya dikasih Beda ya jalan. memang kalau baju sama beauty ya. Beauty. Hampir samanya karena hampir sama. Cuman beauty itu punya expired date. Oh. Kalau Iya. baju lo sampai mau gimana pun itu tetap bentuknya baju dan masih bisa dipakai. Kalau misalnya Iya. pun nggak laku bisa cuci udang dengan jual harga modal. harga HPP aja, harga modal gitu. Sedangkan kalau dia memang harus laku gimana caranya? Apalagi F&B. Makanya aku gagal kan di F&B, aku bangkrut. Maksudnya di F&B yang aku sendiri pegang. Kalau suami aku emang dia Udah F&B paham banget, banget ya. F&B banget, CEO-nya F&B banget. Shio. CEO-nya F&B banget. Kalau second date tuh udah berapa lama ya? Kayaknya udah mau 3 tahun kalau nggak salah. Mau 3 tahun ya. Kalau nggak salah ya. Sama Pokoknya kita kayak launchingnya Cilmi. 20. Aku dulu inget banget gini-gini gak sih? Second date ada di jalan-jalan. Iya, iya. Ada spanduk-spanduk. Tasya juga ada bantuin kayaknya. Jadi kita emang taruh sebenarnya cuma editing doang, saya cuman Photoshop doang, tapi orang-orang pikirnya di seluruh Jakarta ada second date gitu. Udah mau 3 tahun sih. Udah bisa dibelanjakan. Kita baru ambil duit yang kita masukin ke bisnis. Jadi pas kita break even, kita ambil duit yang kita masukin, udah gitu aja sampai sekarang gue belum Oh ambil jadi duit. balik modal ya. Pas balik modal kemarin kita ambil aja gitu. Tapi sampai sekarang kayak dividends gitu-gitu belum terlalu gimana banget belum. Oh tapi udah ada ya. Oh can't wait deh. Tapi emang untuk memperbesar brand, memperbesar quantity, memperbesar produknya kan harus SKU nambah lagi. ya. SKU-nya nambah lagi itu memang harus suntik dana terus. Ya kalau nggak at least kalau misalnya nggak suntik dana ya si yang masuk diputar lagi. diputar lagi. Itu pun kadang kurang. Benar. Karena kita ternyata demand-nya banyak juga nih yang si foundation misalkan. Berarti kan kita juga harus dana yang ke foundation juga, SKU-nya gitu loh. Benar, Jadi benar banget. memang kalau untuk awal bisnis ya tidak semudah yang kalian bayangkan. Benar, jadi- laku itu juga tidak tajir ya laku. Laku tajir, keuntungan foundation harganya 250.000. Berarti kalau laku 1.000 udah berapa juta? Bukan kayak tapi gitu. pengeluarannya juga banyak ya. Benar. Jadi maksudnya kayak untung yang ada, ya, keuntungan dari penjualan produk itu aja nggak langsung berarti itu bersih buat kita gitu kan, diputerin lagi. Kadang juga pernah kan pasti lo ngerasa kayak waktu awal nih ya MOP kita jual, kita setiapin stoknya segini. Marketingnya tuh boom banget, produk nggak ada. Iya. Jadi sayang banget. Iya, ngerti aku nggak? juga Dan itu pernah kita di momen Pernah itu. kan kayak wah kacau nih. Jadi Terus lama-lama orang lupa. orang sama jadi pas lagi produknya. high demandnya, pas orang Iya. lagi nyari banget, produk bener-bener sold out dan itu bukan yang kayak Pura-pura. pura-pura. Dan Kita bener-bener nggak bangga habis. juga nih sold out nggak Pernah habis bangga 6 bulan gitu. sih. Dan ternyata Tasya itu tuh agak-agak dibutuhkan. FOMO. Itu Iya. memang agak dibutuhkan untuk teman-teman, ini sama kayak marketing ya. Iya, Jadi misalkan, bener sih. jadi itu akan ditunggu-tunggu. Jadi itu Iya. akan menjadi terasa spesial. Betul sih. Jadi Tapi kita kan kalau agak- itu enakan sold FOMO. outnya, yang penting kita Iya, ready yang beneran. penting stoknya. ada- Nah, kalau ini Ini sold out sold beneran. out bener ya. memang, Gawat ini. memang ini nggak boleh sih ketinggalan momen-momen ini. Iya, emang jadi sulit. bener- Apalagi kita nggak karena bisa iya kan, nge-push. Apalagi kalau make up sold out itu harus lewatin semua Betul. proses bikin Lama lagi, bayangin banget. tuh. Bener, Lama banget, produksinya Sa. lama Hampir lagi. setahun. Belum kalau packagingnya kan packaging gue import. Jadi parah, nunggunya lebih parah. berbulan-bulan. Itu lebih Iya. parah. Belum COVID. Ya Belum kan, COVID. jadi bener-bener kayak waktu itu sempet kosong lama banget sampai gue udah kayak kalau ditanya, udah deh kalian beli yang lain aja, nggak usah Ya, nungguin. terus Kayak- gue jual apa? Nah, aku tuh pernah ada masa itu pas second date yang aku bilang sold out 7 menit, semua orang kayak gila keren banget Iya. gitu-gitu bisa sold out. Tapi setelah itu gue kayak, terus sekarang kita jualan apa ya gengs gitu. Terus tim kan udah harus digaji semua, nggak mungkin dong gue let go semua Iya. orang kan. Jadi akhirnya kita putar otak, kita keluarin merchandise, jadi kita keluarin t-shirt, Betul. kita keluarin hand cream, kan pas di awal-awal pandemi kita keluarin hand cream yang bisa sanitize tangan gitu. Jadi lumayan lah ada Betul. pemasukan gitu. Merchandise itu penting banget juga sih buat kalian yang lagi mau buka bisnis. Itu sangat membantu perputaran uang. Iya. Karena kalau merchandise tuh nggak selama si produk intinya itu sendiri. Dan kayak masih, Iya. apa namanya, kayak ya abis gampang deh order lagi Iya, order laginya. lagi. Gitu. Mungkin karena aku rada otodidak gitu ya bikin bisnis ya. Jadi kalau misalnya ada Ci, misalnya ini permasalahan ini nih kita harus ngapain, terus gue kayak ya gini kali ya. Kayak rada-rada kayak raba-raba gitu Iya, gak sih iya, kayak
kita harus launching tanggal ini atau tanggal ini. Kalau tanggal ini alasannya. kalau Tanggal ini jam segini, ini alasannya. Terus gue kayak, ini kali ya, kalau kalian belinya kapan kira-kira? Ya, akhirnya timnya bingung. Ntar kalau kita ngomong salah lagi. iya. Bener. Udah gitu kan kalau gue biasanya kan kalau sama tim gue buat konten, itu kan kita kayak family gitu ya jatuhnya. Jadi kayak gue apa-apa nanya ke mereka gitu kan, kayak guys ini bagus gak? Ini gimana? Ya ini. Nah pas MOP kan ini bener-bener kayak apa ya namanya, kantor gitu ya. 9 to 5. Semua punya bagian masing-masing gitu kan, struktural banget. Nah si Cengok ini kayak waktu awal tuh bener-bener apa-apa tuh gue di grup inti. Yang kayak guys polling dong, guys ini gak tau nih galau. Yang kayak gitu-gitu kayak, oh kayaknya kalau kantor gak kayak gini ya. Jadi kayak bener-bener CEO Cengok gitu ya gue di awal kayak, Kak kalau keuntungan jangan dibahas di grup besar ya. Iya bener banget. Oh boleh ya, oke. Iya bener banget. Jadi grupnya kan? harus sendiri-sendiri. Kayak aku grup sosmed ini ada. Kayak Head semua office. Kayak harus bener-bener ini bagian lo, ini bagian lo. Dan kalau yang sama tim gue yang ini tuh, ya lo semua kerjain lah, semua bareng lah gitu kan. Iya benar. Jadi kalau kalian nih setelah melewati beberapa halang rintang, terutama halang cek mental nih, mental kalian diuji oleh sosial media. Sekarang kalian tuh ada di fase yang ngerasa it's okay, speak up aja. Orang yang gak suka sama lo bakal tetap gak suka sama lo. Orang yang suka sama lo mau ngomong apa mereka percaya aja sama lo. Maksudnya kayak orang yang tahu lo ya tahu lo. Jadi lo speak up aja atau kayak justru karena mereka yang tahu gue gak perlu explain anything. Tim klarifikasi atau tim diam aja. Kalau ada sesuatu tentang kalian atau bisnis kalian. Oke, kalau aku ya, kalau aku tidak mau api itu lebih gede lagi ketika aku ngasih gas sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang komplain, ya aku jawabnya lewat dia komplainnya. Jadi dia komplainnya DM, ya aku jawabnya lewat DM. Karena ketika itu komplainnya kita up, orang-orang misal ini kan scrub aku nih, stikernya agak lewat-lewat nih. Orang-orang yang mewajarkan dan tidak apa-apa akan melewat-melewat itu akan menyadar dan dia langsung reminder terus habis itu, iya kak, aku juga. Lebih overthinking lagi. Jadi gimana cara kita menjaga diri? Ya udah. Kalau misalkan apalagi F&B itu juga. Jadi kalau misalkan ada komplain apa-apa, memang aku personal direct aja. Aku personal direct dan aku langsung share ke grup. Terus tim aku yang approach seperti itu sih Tasya. Kalau nggak, kalau yang kayak di misalnya viral di TikTok tuh semuanya nge-tag kayak kak gitu. Lo jawab nggak? Semoga suatu saat nanti viral ya, tapi baik sekarang belum sih. Jangan semoga dong. Maksudnya viral kayak kak tuh packagingnya tuh gini-gini gitu, ya, gini-gini. Belum ya. Belum. Kalau aku yang misalnya stiker melewat kayak gitu, aku tetap personal aja dan aku pasti forward ke tim. Jadi nggak aku yang bales sih. Oke. Soalnya kalau misalnya aku yang bales, aku tuh pengen brandnya tuh kayak berdiri sendiri. Itu tuh bukan kayak Titan, tapi itu tuh brand sendiri gitu. Jadi tetap customer service yang tetap sesuai follow up, sesuai yang seharusnya. Tapi kalau misalnya yang kemarin viral di TikTok itu tetap di Second Date punya Instagram kita ada sebuah kayak permintaan maaf, lalu kita juga ada tanggung jawabnya. Jadi kita bilang pokoknya kalau misalnya kalian beli lip tint yang kemarin ini di dalam waktu setahun, kalian kalau misalnya kasih lihat bill-nya itu masih di dalam waktu setahun, kita bakal kasih yang baru gitu sih. Jadi gitu-gitu yang berusaha mengikat customer yang lama dan juga yang baru. Tapi lo-nya kalian berdua nggak pernah munculin wajah gitu belum. Kayak misalnya balas di komennya gitu, atau misalnya nih kejadian di lo gitu, lo akan balas nggak di si account orang ini? Misalnya kayak aku balas, gitu. Aku pribadi balas di komennya gitu. Di komennya orangnya. Aku pribadi ya, kalau dari tadi kita berbeda mulu ya guys. Ya kalau aku pribadi balas sih. Justru seru ya kalau ada beda-beda. Aku pribadi balas. Terus jangan lupa minta maaf ya, karena kan customer adalah raja, gimana. Maaf sebelumnya ini. Langsung nanti tim aku follow up ya. Iya, aku biasa kayak gitu. Tapi kalau di komen publik gitu sih belum banyak, aku kayak udah lupa. Komen publik. Public comment ini. Kalau DM aku balas. Terus komen publik aku pun balas biasanya Tasya. Kecuali asalkan itu di Instagram aku ya. Di Instagram atau di TikTok aku biasanya aku balas. Tapi kalau di TikTok atau Instagram orang ini apa namanya? Ini brand. Brand. Ya itu biasanya adminnya sendiri yang balas. Seperti itu. Sama sih. Tapi kadang memang itu cara kita supaya lebih dekat lagi tahu. Dan orang tuh kadang ketika kita sekali aja kayak gitu, oh dia perhatian tahu. Dia nggak acuh tahu sama brandnya kayak gitu. Dan jangan lupa memang nggak bisa kita
ya ini salah ini enggak. Ya memang- bener banget. Memang kita minta maaf aja ya memang gitu adanya itu biar buat masukan nih buat kita. Maaf ya sebelumnya emang itu buat masukan buat kita deh kayak gitu. Kalau aku juga apapun permasalahannya, mau itu misalnya customer yang keliru, tetap kita minta maaf aja dulu. Biasa seperti itu sih, selalu harus minta maaf dulu. Tapi lo akan tetap balas ya berarti? Tetap Aku balas, tetap tapi balas. aku tetap akan bilang nanti tim aku akan kontak ya. lagi. Iya. Oke, berarti ini ada yang sama nih kita hari ini. Ya alhamdulillahnya ya Saudara-saudara. say. Dan itu kan biasanya kalau lagi kayak gitu, di situ tuh momen kayak Momen orang haters langsung- kita, langsung attack reply- personal, di saat-saat itu kan, di Iya. saat ya lah, emang iya lagi masih aja mau beli produknya Agnia. Ya emang dia dulu juga kayak gini gitu Iya. kan, pasti ada kan orang Iya, kayak gitu. ada. Itu yang mungkin yang udah saatnya kita wise enough untuk nggak usah ngerespon lagi orang seperti itu, Iya, karena kita bener tahu emang dia lagi nunggu aja. Tapi Gitu. ini pertanyaan yang selalu aku tanya diri sendiri sih. Kalau misalnya ada nggak sih momen yang it's too much, kayak kamu harus speak up untuk diri sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya udah mulai kayak masuk ke fitnah misalnya. Gue makin difitnah, makin gue diem. Apalagi kalau nggak bener, kalau benar, misalnya bener kita lakukan gitu ya. Misalnya kayak waktu MOP botol parfumnya Iya. itu bener kejadian kan. Oh. Speak up gitu, karena oke, sorry guys. Kalau Iya. difitnah, iya buat apa? Iya. Diem lah, orang kita nggak ngelakuin gitu, ya gitu. Buat apa gue nggak butuh explain myself ke hal-hal yang gue nggak lakuin. That's true. Jadi kayak nggak ada enough is enough kalau menurut gue untuk kita kayak kalau urusan fitnah ya, tapi kecuali kalau untuk urusan Yang benar kayak yang memang misalnya benar tanggung jawab packaging. kita gitu. Bahkan gue malah ngerasa itu tuh jadi hal bagus loh, misalnya kayak second date bocor atau kayak MOP keras. Kenapa nggak kita ambil itu jadi marketing juga buat kita? Sekarang mau jadi marketing kayak oke, MOP mau ganti packaging loh, we hear you Iya. guys Iya. gitu kayak oke. Aku juga lakuin itu Iya. pas packagingnya baru. Tapi pas kan kita masih ada ribuan stok ya, yang misalnya yang masih Mampus application ya. itu Kita yang harus ngabisin itu dulu. sama. Jadi tolong bantu abisin botol foundation. Dan Nggak apa-apa, suara beli. netizen. Jadi Pencet tolong aja, nggak Tasya apa-apa. tolong di diskon dulu itu biar habis gitu. Udah bunda, jadi diskon. Tapi ternyata setelah makin kesini banyak juga yang kayak ngerasa, oh kakak pas awal keras, lama-lama pas udah kosong nggak sekeras, Nggak sekeras itu. Ada lagi yang Iya. kakak bodo amat kak, orang tinggal ditekan aja gitu. Jadi, Tapi ini aku ada suatu momen ya. Ini masalah yang fitnah tadi. Kan aku tuh sering banget bagi-bagi ya. Bagi-bagi duit, bagi-bagi emas, bagi-bagi voucher, bagi-bagi gongsi-gongsi. Kemarin aku bagi-bagi angpau buat yang beli di live aku. Nah ada suatu momen follow dia itu komen pas aku live juga, pas aku jualan. Dan komen tuh dibaca orang banyak. Ya bohong banget sih kak, aku aja kemarin order di kakak nggak ada tuh angpau. Lah aku langsung bilang, aku di situ langsung klarifikasi, aku dari jualan awal tuh nggak pernah bohong. Aku beliin Vespa, aku beliin iPhone, Masih ada orangnya bisa ditanya sendiri, aku tidak pernah bohong. Tolong kalau kayak gini tuh jangan bilang pembohong dulu. Namanya juga human error. Orang tuh kadang lupa masukin angpaunya. Kalian kalau misalkan nggak dapat angpau pas live aku, langsung bilang admin, kita langsung kirim, kita langsung ganti angpaunya doang kita kirim. Langsung aku gituin, karena dia tuh sempat ngomong gini, pembohong nih, teknik marketing doang, aku beli di sini nggak dapat angpau, gitu. Ada yang bilang kayak gitu waktu aku live kan, jadi langsung aku klarifikasi. Iya, kalau yang gitu. begitu mah harus itu kan itu klarifikasi berarti kan sih. maksudnya ada Nggak sama orang gila. human error ya. Human error. Kecuali Human kalau error. misalnya kayak di fitnah nih, kalau fitnah kan lebih ke lo bener-bener nggak nggak ngelakuin ngelakuin itu. itu. Nah itu mah bener-bener kalau menurut gue super duper wasting time kalau kita ladenin terus gitu ya. Kayak tadi yang lo bilang sih, kayak kita ngasih lagi apa gas ya. Iya ngasih lagi gas, Iya, udah ada Gas api, lagi, udah api kita ya udah harusnya udah aja segitu. Iya. Nanti kalau kita nggak kasih gas, lebih gede lagi. Aku juga dari dulu kalau misal ini bukan tentang bisnis, tapi kalau sebagai content creator ada sih brand yang pernah ngomongin aku, dan itu fitnah semua. Sampai sekarang ada Instastory highlights-nya ngomongin. Oh my God. Ada Parah banget ya 200-an. kalian. Ada Banyak 200-an banget story tantangannya. tentang ratusan story. Hah, gila. Dia bilang Titan ini lidahnya kayaknya kena corona. Tapi deh. Titan. Titan nama highlightnya Titan. Oh my God. Nama highlightnya Titan, dan itu fitnah semua lah. Tapi pasti ada followers. Dia tuh followersnya nggak banyak sih. Cuman dia bilang aku yang pansos ke dia. Lucu kan, Kadang followersnya cuma nggak banyak 8.000. tuh, orang-orang kalau kontroversial, kalau Iya. dia followers nggak banyak, yang lihat tuh Justru, jadi
Tapi ketahuan banget dia tuh pakai momentum ini Oh my untuk God. sales. Soalnya dia instastory barang dagangannya, dia kayak lihat nih kita jualan box dagangan kita karena kasus Titan, dan itu semua di highlightnya. Jadi itu aku blok, udah aku restrict biar guanya nggak kena mental aja lihat ini gitu iya, kan. memang. Sama kayak apa kata kamu, fitnah kok, ya udah deh gue nggak usah klarifikasi, soalnya dia itu mau gue Itu yang dia cari. itu yang dia cari. Dia bilang lu harus post tentang kita gitu. Iya. Terus gue nggak mau, terus gue udah minta maaf kalau misalnya gue ada salah ngomong gitu-gitu, maaf gitu kan, biar selesai aja gitu. Tapi sampai sekarang masih ada, jadi tiap kali gue kayak kelewat nih lihat akunnya, gue kayak gitu, kayak kena Ngerti juga banget. gitu loh. Iya, pasti, Kayak pasti. kesel. Cobaan orang-orang banyak ya guys. Alhamdulillah ya Allah, cobaan. Soalnya selama ini yang positif yang kita post kan, yang negatif Iya. itu Iya, yang enggak. bisa kita curahkan di, Di talk sini. show. Jadi beruntung kalian untuk melihat Talkshow. Talkshow. Di sini kita kasih tahu The real. borok-boroknya kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang positifnya nih. Biggest achievement kalian selama sepanjang karir kalian di influencer, bisnisnya gitu kan. Dan apa produk yang paling best seller banget yang pernah kalian launch? Oke. Aku? Ya. Kalau biggest achievement sih, ya itu tadi aku baru mulai bisnis, BAP-nya cepat, alhamdulillah. Dan yang paling best seller adalah yang udah aku kasih tahu tadi, di Indonesia ini orang pada suka kulit yang cerah, kulit yang putih. Maka dari itu aku ciptakan satu hand body lotion yang tone up. Ini tuh kadang itu sampai kosong-kosong. Ini paling best seller banget. Dari semua bisnis lo nih, kayak Xiaomi. Oh iya, Silmi juga sih. Ya Yang sama aja paling- untuk yang paling bebek. gong. Paling gong Innerwear Cooltech Innerwear Silmi basic. Oh, Pakai ini sekarang. Oh ya, gue suka juga sih. nyaman banget sih. Ya emang ini mirip banget sama Skim ya? Iya. mirip bukan skim say. Apa? Uniqlo. Oh, Uniqlo. Ini klak lah. Unik. Itu loh. Ya. Jadi kan bener kan? Iya, dengan mirip. harga under 100K, belum lagi kalau live TikTok nanti ada diskon tambahan dari Supa Dupa TikTok. Nah, belum lagi ada itu gong banget. Dari situ dari Cooltech Innerwear-nya. Kan aku kasih number 1 lokal Cooltech Innerwear. Dari situ sekarang banyak tuh orang-orang yang nggak tahu sih dia bikin kayaknya dengan teknologi Cooltech apa enggak, tapi bilangnya Disebut kayak Cooltech gitu. kayak gitu. Tapi pokoknya itu gong banget, itu gong. Geng. Itu salah satu pintu tajir aku dari situ. Ya, amin. Amin. Berapa? Iya. Wih, takut gak? Takut kalau kayak gitu ya. Penghasilan Agnia per Bisa bulan. dong, say. Ya tajirnya aku kan 10 juta udah tajir. Kalau Tasya ya. Bisa aja nih. Gimana casing handphonenya, lihat dong Kak. Ini Panda saya, bukan Prada, tapi Panda. Gitu. Jadi yang paling gong banget itu adalah ketika aku launching Cooltech Innerwear. Si Terus Cooltech Innerwear. dilanjut disusul dengan body lotion. Tapi kalau body lotion kan memang sudah banyak di pasaran ya lotion Oke. ini. Kalau si Cooltech itu memang belum banyak orang jual innerwear lokal yang Cooltech, itu aku udah jual dan banyak banget antusiasnya, banyak banget. Malah Itu dulu tuh nggak, itu yang peeling gel nggak best seller? yang peeling spray bestseller kedua. Ini Yang Tasya Marasya approve loh. Tasya Barasa approve. Ya. Yeay. Tasya Barasa approve, ini juga ada beauty vlogger lain yang approve juga. Serena approve, Tasya Barasa approve. Kalau yang ini semuanya artis TikTok kalau yang ini. Karena di TikTok ini pada ini loh orang yang motong-motong sabun campur bare brand. Oh iya, Nah, sekarang itu udah inspirasi ada. lo ya Iya, di awal. sekarang udah nggak perlu motong sabun campur bare brand, direbus sudah nggak perlu say. Udah Pakai ada ini aja. Whitening Body Shop by Bad Skin. Aku jadi keracun guys. Dan Di sini. ini juga, jadi harganya ini bener-bener mursi Oh ya? banget. Berapa? Asli, satu paket itu 250.000, udah dapat ini semuanya. Mursida sih. Belum Yo lagi guys, buru diskon guys, link diskon in swipe bio, swipe up. Diskon tambahan jadi 200.000 biasanya. Diskon tambahan dari Supa Dupa TikTok. Dan kita Taruh link ya, distributor. tolong taruh link. Tapi afiliasi gue. Ada. Sampai dulu bayar Tasya Farasta setiap bulan bisa banget. Iya, tajir banget Agnia. Kayak nggak usah bayar, bisa nggak sih Nggak, Agnia? aku mau bayar. Gak mau loh dia. Dia Nggak maksa mau, mau bayar. aku mau Kayak, bayar. Agnia nggak usah bayar Nggak. setiap itu. Tapi dia mau bayar Kak. Kata Iya, Gali. iya. Aduh gimana? Nggak Iya, usah bayar. sumpah. Kayak gitu. Itu gila banget sih. Ini Tajir alhamdulillah. loh. Maksudnya ini dipermudah, biasanya dipermudah. Alhamdulillah. Crazy rich ya. Ya.
Iya kemarin kita lihat videonya ya yang ini motornya berapa bangun rumah juta. dari nol. Bangun rumah konten, bangun rumah dari nol. Jadi buat kalian yang sekarang masih terpuruk, jangan khawatir, insya Allah nanti akan ada pintu-pintu menuju kesuksesan. Tonton aja Nih. Bangun rumah dari nol by Agnia. Boleh kita insert kok ya videonya di sini copyright dari Agnia ya. Jadi buat kalian yang sekarang sobat Miss Queen, jangan khawatir, kita nggak tahu ke depannya itu kita terus Miss Queen apa enggak. Betul. Jadi bisa Yang tajir juga bisa tiba-tiba Miss Queen bisa juga. Jadi jangan sombong. pernah sombong. Lihe jangan sombong, Lihe. Jangan ria. Insya Allah kalau kita berusaha terus, kita Pasti nggak lihat. kapok, kita nggak kapok, jangan sampai Benar. kapok, kita insya Allah dibukain pintu-pintunya. Amin. Amin. Nah kalau Titan sendiri, Kalau- best seller gong. Kalau best seller gong tetap yang lip tint, kita jual Oke. ribuan di dalam 7 menit. Lalu Torio juga pas kita belum punya toko, kita pas masih buka booth di bazar itu sampai ngantrian itu sampai 2 jam gitu ya. Wow. Which is antusiasnya gila banget. Terima kasih semua yang udah antri. Sampai aku bingung banget, terus sampai gue harus jadi kasir. Dan gue matematikanya tuh buruk banget guys. Karena di dalam semua bisnis ini, gue kan marketing ya, bukan orang math. Jadi pas gue jadi kasir, kan dia kasih 50.000. Gue kayak, oke totalnya 38, kembaliannya aku harus kasih berapa ya? Terus dia kayak, berapa sih? Ntar dulu ya. Gue gak bisa ngitung lagi. Berapa? 50? 12. Aku dulu pernah kayak Silmi Basic ikut Kickfest gitu-gitu. Banyak orang tuh sampai bener-bener ini Kak, gini-gini ya? untuk mendapatkan Jambak-jambakan. koleksi kita itu sampai terus aku di tangga sampai gini-gini sumpah. Aku di tangganya stok gitu sampai Iya. gini-gini. Oh Iya. jadi yang tergong itu adalah si Milky Gel. Milky Gel Lip Lip tint. Tint, lalu Torio. Untungnya sih semua yang kita launching itu antusiasnya luar biasa, Luar biasa, sih. Mungkin ya. karena teman-teman juga tahu aku standarnya lumayan tinggi ya. Jadi aku pasti mau keluarin yang the best, terbaik. Tuh. Kalau aku sih ya bisa support diri sendiri, keluarga, lalu bisa beli tanah, bangun rumah gitulah. Semua yang udah aku post di Instagram gitu. Itu bisa beli tanah setiap bulan gitu. Enggak, Amin banget ya Allah, amin banget. tanah di Iya The Sims kali. bisa. Oh, tanah di The Sims ya. The Sims-nya juga gratis gamenya. Berarti lebih dari cukup ya. Lebih, enggak sih. Never enough, Never never enough. enough. Kayak lu setiap bulan kayak kok segini doang semuanya Iya. gitu ya. Kayak gue lihat kayak gue di endorse segini, tapi kok Segini doang. saldo gue Gak ada kurang ya. gitu. Kalau Agnia udah berapa nih rumah yang lagi dibangun sekarang? Kalau dihitung, aku sih nggak ini ya, tapi kalau boleh dihitung sekitar 30. Nggak, karena dijual kan Tasya? Oh Dijual. beneran bangun Villa. 30 rumah tapi villa. Villanya 29 kan? 29 29 villa. Satunya buat kamu tinggal. Enggak, aku beda-beda lagi. Itu aku emang bikin klaster gitu. Gila loh. Gila. Bikin Spill dong. nama villanya Aman Saka Villa Park. Satunya murah, cuman 1,6 M. Murah banget tuh. 3 Murah loh lantai. 1,6 M. Murah banget. Dan Murah itu sih. benar-benar di samping Jatim Park 3 yang benar-benar bagus banget. Di Jakarta itu. Gue dengernya Jaktim, sorry ya Allah. Gitu. Wow. Enggak sih, kalau itu kan ya sama suami sih. Pokoknya intinya kalau penghasilan, Patungan. alhamdulillahnya bisa ningkatin derajat keluarga, bisa punya anak angkat. Lo punya anak angkat? Punya anak angkat. Keren banget ya beri tepuk tangan. Pokoknya intinya segala kesedihan aku, all my sorrow dulu pas waktu SMA yang gue nggak punya, aku kan SMA-nya di tempat orang tajir, di tempat SMA tajir, tapi aku sendiri yang nggak punya mobil. Ibu aku naik angkot ke sana bawain pisang dan lain-lain, itu bisa membayar semua mulut-mulut jahat orang-orang itu sekarang. Yes. Gitulah intinya. Justru gitu. itu yang memotivasikan kita Alhamdulillahnya untuk kerja sih. keras ya. Alhamdulillah. Keren, kalian tajir banget. Bagi dong. Duit, canda duit. kita bisa melihat kesuksesan influencer itu sebenarnya dari manajernya. Kalau manajernya udah memakai Gali. manajernya udah memakai high end brand dan juga rumahnya udah di mana-mana, itu berarti suksesnya
gila banget gitu loh. Manajer aku masih pakai kaos dinosaurus, jadi kayak jadi sepertinya belum sampai ke Tasya Farasya ya guys. Doakan supaya manajer aku dan asisten aku juga bisa kayak Lihei and the team. Dia kan duit dia sendiri. Dia dari tadi dengerin kita beli tanah doang, Orang tadi aku datang yang dilihat sepatunya, oh Prada sih aman. Soalnya kalau online shop gila sih itu bakalan jadi nggak cocok ke si Mbak gitu. Sakit ya, memang ada sakit ya, mohon maaf ya. Ini udah mau ditutup, sayang banget ya. Sayang banget. Kalau episode 2, 3, 4 kita lagi. Iya, kayaknya jadi host tetap aja ya. Komen di bawah kalau Titan sama Agni harus jadi host tetap di sini. Ya. Biar lo nggak usah ngomong ya, duduk aja. Ngomong. Terakhir nih, sebenarnya aku pengen nanya, tapi jangan yang basa-basi ya. Iya. Work hard, semangat. Ya semua orang pasti harus tahu itu. Aku pengen minta saran buat semua yang lagi nonton. Saran yang kayak real saran. Kalau orang yang baru mau memulai bisnis yang sama kayak kita tapi kayak jadi influencer / business owner. Kalau aku sarannya mikir lagi dan mikir lagi. Itu yang gue tunggu. Mikir lagi. Mau nggak ya? Terus Yakin besok tidur. Gitu. Mau nggak ya? Mikir aja terus. Kalau misalnya mau. Ya udah lanjut gitu. Tapi kamu kalau misalnya udah masuk, jangan give up. Tapi bener sih, kayak tetap balik lagi ke motivational talk. Jangan sampai give up. Soalnya orang-orang yang sukses di sana semua tuh pasti pernah laluin masalah-masalah yang mungkin lebih berat dari kalian sekarang. Tapi mereka ada di mana mereka ada sekarang ya karena mereka kayak pokoknya gue nggak akan gagal kayak gitu. Gaspol. Kalau aku bekal utama orang yang mau memulai bisnis ya. Ini aku tidak membatasi orang jangan mulai aja nggak apa-apa. Yang penting emang kalian suka untuk bisnis. Pertama suka dulu. Yang kedua memang harus berilmu. Kalau kalian nggak berilmu, mau kalian punya uang seberapapun, mau kalian punya duit modal seberapapun nggak bisa. Memang harus berilmu dulu. Karena itu aku pelajarin. Aku punya Monbers, aku tidak berilmu. Ya, ketika sekarang aku berilmu, alhamdulillah bisa lancar. Terus yang ketiga, bisnis itu tidak semua bisnis itu dalam kuantiti besar seperti Tasya Farasya dan Kak Titan ya. Bisa dimulai dari bisnis rumahan, bisnis yang tidak mengeluarkan modal juga ada. Jadi maklar itu juga termasuk salah satu bisnis gitu loh. Jadi memang kalian harus tahu dulu nih, aku sukanya di mana, capability aku tuh di mana gitu loh. Cari ilmu sekarang nggak bayar, say. Di TikTok tuh udah di TikTok tuh banyak banget. Gimana caranya jadi bisnis ini? Oh, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Ilmunya tuh serap aja. Jadi TikTok itu jangan ngeliatin itu gitu ilmu doang. Juga loh. Sekarang yang kayak gini-gini lebih tajir dari kita gitu. Gue kagak bisa sekarang. Kalau sama dari gue viral. Sama gini-gini. Sama gini-gini. Sama gue gak bisa. Nah gitu-gitu kan. Nah intinya harus berilmu dulu. Terus ya saran yang paling penting adalah viral. Jangan all out dulu kalau mau punya uang untuk mulai bisnis. Jangan semua uangnya dimasukin ke bisnisnya. Bener. Memang kita harus punya plan B sama plan C dulu. Jadi biar ketika kita bangkrut alias bangkrut dan miskin, kita tidak jatuh miskin banget. Kita masih punya cadangan. Kecuali emang kalian dari keluarga yang berprivilege yang memang punya backupan. Kalau misalkan kalian sobat miskin ya, kalian mendingan jangan all out. Aku udah pernah mengalami soalnya. Ketika aku all out dan aku bangkrut, tidak ada yang menolong dan hanya bisa menangis ya. Dia hanya bisa menangis aja gitu. Itu adalah saran dari aku. Luar biasa. Talkshow episode 1 sangat seru. Rasanya pengen gue jadiin 4 episode jujur. Ini seru banget Talkshow episode 1 ya, dan thank you banget. Thank you banget. Buat kalian berdua udah hadir di sini. Sharing yang bener-bener seru banget ya. Seru banget. Seru banget beneran ya. Bukan kayak bukan nggak omdo kan. Iya. Sepik gitu ya. Ini kayak bener-bener yang kita alami sehari-harinya, the struggle is real ya. Dan itu cuman sedikit yang kita sharing, masih banyak ya. Karena kayak takut viral ya. Iya. Zaman sekarang orang malah cari viralnya, Tasya. Aku nggak usah. Nggak usah, makasih. Udah kapok. Ya udah berarti giliran Agnia aja deh, nggak apa-apa. Tuh silakan viralin dia. Viral bagus tapi ya. This or that, pertanyaannya ya.
Oke. Waktu cuma 3 detik untuk menjawab. Oke, takut. Pergi nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis? Gak pakai alis. Gak pakai alis. Oke. Fashionable tapi nggak pakai makeup full atau full makeup tapi nggak fashionable? Full makeup tapi nggak fashionable. Full makeup tapi nggak fashionable. Fashionable tapi gak pakai makeup. Full makeup ke mall untuk makan siang atau natural ke wedding? Habis waktunya. Natural ke wedding. Natural ke wedding. Oke. Jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin? Jelek tapi kaya. Cakep tapi nggak kaya. Soalnya duit bisa dicari. Aku gak apa-apa jelek tapi kaya, nanti bisa operasi. Diselingkuhin sahabat atau selingkuh sama sahabat? Diselingkuhin sahabat, soalnya udah pernah. Ya udah selingkuh aja deh. Makan terus tapi berat tetap ideal atau belanja terus tapi duitnya nggak habis-habis? Belanja terus tapi duit tidak habis-habis. Belanja terus tapi duit nggak habis-habis. Suami main terus di luar rumah atau suami di rumah terus tapi main game terus? Yang nge-gaming di rumah lah. Setidaknya gue bisa liatin dia. Gaming di rumah aja. Iya. Hilang semua saldo di ATM atau hilang akun sosmed kalian? Semuanya. Hilang saldo di ATM. Ngerti ya se-valuable apa? Nggak saldo. Harta atau tahta? Harta. Oh, harta lah. Beauty planner atau beauty influencer? Beauty planner sih. Beauty planner. Blend foundation pakai brush atau blend foundation pakai tangan? Dan foundation Tangan. pakai tangan. Bad hair day atau makeupnya? Bad makeup day? Bad hair day kalau aku Bad kan hair bisa ditutupin. day. Kalau aku sering bad hair day dan masih cakep jadi. Pilih nggak pakai baju, apa orang-orang bisa baca pikiran kamu? Nggak pakai baju sih gue. Karena pikiran gue banyak kayak yang ngasal gitu. Nggak apa-apa deh. Aku baca pikiran aja deh. Tapi nggak pakai baju gila juga ya. Lu ke mall gitu. Ini Lu harus waxing semua. nanti hashtag Titan baju haram nggak ada. Belum lagi Titan kagak pakai baju. Dia masih bagus, belum beranak. Kita yang udah beranak, Oh gitu ya. orang Marriage or career? Marriage. karir. So sweet juga sih. Aku pengen punya financial freedom sih sendiri. Sebenarnya, tapi kan di real life aku bisa I can do both. Jadi ya udah. Tetap pilih marriage soalnya without love life is nothing. Ya. So sweet. But I love my job. So that's love juga. Iya. Fame or fortune? Fame. Fortune lah. Karena lu dari fortune, lu fame. kaya, lu udah jadi, lu pasti nggak butuh udah fame. Iya sih bener. Iya sih. Fame Bener tuh sih. bukan berarti lu. Bener sih kalau udah kaya aku nggak butuh fame sih. Iya, Jujur bener. iya. Sebelum kita tutup, kita udah menyiapkan hadiah Thank you. yang semoga touchy ya. Jadi bukan dari nilainya, tapi dari apa ya? Biasanya orang It's quotes. the thought that counts. Iya, begitulah maksud saya. Boleh silakan. Wow, apa itu? Oh my god, lucu banget. Ada mukanya kita. Lucu banget, guys. Wow. Ini tapi lucu banget. ini bukan badan aku, ini badan model yang lebih bagus kayak. Lucu banget sumpah. My Guys, family. lucu banget. Ada Jadi- semua brand, Second Date Body, Toksha, Mad Coco, Pesen kopi loh, dimasukin loh. Cuman Villa yang Bisa dimasukin. dipajang lah ya di kantor. Pasti di rumah baru. Thank you so Rumah much, baru. Cha. Thank you so much Yeay. Tasya Farasha. Semoga Toksha semakin booming. Amin. Sukses selalu untuk Tasya Farasha and tim dan Toksha ya. Ya. Thank you. Lucu banget lo guys. Oke, kita tutup aja Talkshow episode 1. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay Thank you tune so terus, much oke? udah nonton, Bye-bye. guys. Bye.